Sobat Islampedia, sebuah portal berita daring berbahasa Arab pada tahun 2017 memberitakan sebuah untold story dari penemuan yang mengejutkan. Para arkeolog dikabarkan berhasil menemukan artefak yang diklaim sebagai kitab Zabur kuno. Penemuan ini terjadi di daerah Al-Madil, sebelah tenggara Beni Suef, Mesir. Artefak tersebut menjadi peninggalan arkeologi yang spektakuler, mengingat keaslian kitab Zabur hingga kini masih terus dipertanyakan. Manuskrip yang ditulis dalam bahasa Koptik pada kulit rusa ini ditemukan di bawah kuburan kuno seorang anak perempuan yang berasal dari abad ke-5 dan ke-6 Masehi. Kitab itu dipercaya berasal dari sekitar abad ke-4 Masehi dan berisi salinan lengkap kitab Mazmur Nabi Daud, termasuk 151 lagu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunculan kitab Mazmur Nabi Daud ini dianggap sebagai penemuan manuskrip Mazmur terlengkap dan tertua. Namun, otoritas keperbakalan Mesir belum menjelaskan lebih jauh bagaimana isi dari kitab Mazmur tersebut. Kini, manuskrip ini disimpan di Museum Koptik Mesir dan dianggap sebagai manuskrip terpenting yang dipamerkan di museum tersebut. Sobat Islampedia, di antara kitab-kitab Allah yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi, ada yang dia itu familiar di kita. Contoh misalkan seperti Taurat, karena saat ini masih banyak dipakai oleh orang-orang Yahudi juga kan. Lalu ada Injil, orang-orang Nasrani juga pakai. Lalu kita, Al-Quran. Tetapi ada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang Allah turunkan ke atas muka bumi, tetapi tidak familiar itu isinya. Apa dia? Zabur. Zabur adalah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Wa ataina Dawuda Zabura. Kitab Zabur. Bagaimana kitab Zabur ini? Kitab Zabur adalah kitab, kalau kita lihat dari bahasa Arabnya, Zabara, artinya menulis. Ada yang mengatakan bahwa kitab ini karena dia ditulis, sehingga seolah kitab yang ditulis dan dia dibaca. Karena kala itu tidak seperti kita saat ini ya, begitu mudah untuk menulis dan begitu mudah untuk membaca. Tidak, saat itu Nabi Daud alaihissalam hidup 1000 tahun sebelum Masehi, sehingga kondisinya mungkin tidak seperti kita. Maka ketika firman-firman Allah itu ditulis dan bisa ditulis dan diperbanyak dibaca oleh orang lain, maka disebut Zabur. Lalu di dalam bahasa yang lain juga disebut Mazamir. Mazamir. Kenapa? Karena memang di situ seolah ada tulisan-tulisan yang ketika dibacanya itu dengan lantunan tertentu, dengan langgam tertentu. Lalu kalau dilihat apa isinya? Zabur, kalau dilihat dari literasi yang ada, diceritakan bahwa Zabur ini isinya adalah nasihat. Zabur isinya tasbih. Makanya banyak sekali di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa gunung bertasbih, burung bertasbih, hewan-hewan bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Seolah itu mencerminkan isinya Zabur adalah tasbih, adalah doa, adalah pujian. Lalu apakah ada syariat? Sebagian ulama mengatakan tidak ada syariat di dalam kitab Zabur, karena nasihat-nasihat, hikmah-hikmah yang ada di kitab Zabur tidak memuat syariat, sebab karena syariat masih mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Zabur. Zabur kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabiullah Daud alaihi salam, berisi berbagai macam nilai-nilai kebaikan, tetapi di dalamnya tidak ada syariat baru yang diturunkan karena mengikut kepada syariat Nabi Musa yang ada di dalam Taurat. Sobat Islampedia, sebuah pertanyaan mencuat. Lantas, kapankah Nabi Daud mendapat gelar kenabiannya? Beberapa riwayat menyatakan bahwa Nabi Daud mendapat gelar kenabian setelah berhasil mengalahkan Jalur menggunakan ketapelnya. Kisah tersebut bermula ketika Daud menjadi bagian dari tentara Raja Talut yang berusaha membebaskan wilayah Palestina. Setelah kemenangan itu, Nabi Daud dielulukan sebagai pahlawan perang dan diangkat menjadi pengganti raja. Suatu hari, Daud mengasihkan diri sekaligus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengasingannya, Daud memperbanyak zikir dan memuliakan Allah dengan bertasbih. Lalu, Nabi Daud diangkat sebagai seorang nabi dan diwahyukan kepadanya kitab Zabur sebagai risalah untuk disampaikan kepada umatnya. Sobat Islampedia, sebuah untold story terungkap dari kisah hidup Nabi Daud. Sosoknya ternyata dikenal disiplin dalam membagi waktu.
baik untuk keluarga, mengkaji ilmu, beribadah, berdakwah, hingga memimpin kerajaan. Kemuliaan Nabi Daud terpancar pada kecerahan di matanya, sampai-sampai dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikisahkan bahwa Nabi Adam dengan ikhlas memberikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud. Adam kemudian melihat seseorang di antara mereka, dan berkas cahaya di antara kedua matanya membuat Adam kagum. Lalu Adam bertanya, "Ya Rob, siapa dia?" Allah menjawab, "Dia seseorang dari kalangan terakhir umat-umat dari keturunanmu, namanya Daud." Adam bertanya, "Berapa usia yang engkau berikan padanya?" Allah menjawab, 60 tahun. Adam berkata, "Ya Rob, tambahkan 40 tahun untuknya dari usiaku." Hadis riwayat Tirmizi. Pada awalnya, umur Nabi Daud tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah 60 tahun saja. Namun setelah Nabi Adam memberikan umurnya pada Daud, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 100 tahun. Wallahu alam bisawab. Sahabat Islam Media, puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud, dan sholat terbaik adalah sholat Nabi Daud. Bagaimana? Karena Nabi SAW menjelaskan puasa Nabi Daud adalah sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sholat Nabi Daud bukan sholat sehari tidak, bukan. Sholat Nabi Daud alaihissalam membagi malamnya. Malam pertama tidur, lalu berikutnya bangun untuk sholat, lalu tidur lagi, lalu bangun lagi untuk sholat, lalu tidur lagi, lalu bangun lagi untuk sholat. Menunjukkan betapa Nabi Daud alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang mengisi hari-hari, mengisi waktunya semuanya dengan ibadah kepada Allah. Makanya terlihat sekali intensitasnya yang paling dekat, seolah begitu. Nah, bercerita tentang puasa Nabi Daud, Abdullah ibn Umar ketika bertanya kepada Nabi SAW puasa apa yang paling baik, Nabi menyampaikan puasa Nabi Daud. Ketika Abdullah bin Umar mengatakan, "Aku bisa lebih mampu lagi untuk puasa lebih dari itu ya Rasulullah," kata Nabi, tidak ada yang lebih dari itu. Kenapa? Yang paling baik adalah puasa Nabi Daud. Dan kalau kita lihat beberapa pendapat para ulama, di antaranya Imam Ghazali mengatakan, memang betul di antara, kalau dilihat mana sulit, puasa sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, dengan yang puasa terus menerus, mana yang sulit? Ternyata sulit yang puasa Daud. Karena puasa Daud ini sehari dia ditekan nafsunya, sehari dibebaskan, sehari ditekan kembali, sehari dibebaskan. Jadi seolah bagaimana nafsu ini dilepas, ditarik, dilepas, ditarik. Berbeda ketika ditekan terus, maka akan lebih mudah buat dia. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Dan ternyata betul apa yang disampaikan oleh Nabi, melalui tajribah ini pahalanya lebih besar, karena ini lebih sulit. Nah, kalau ditanya adakah puasa yang atau ibadah yang bisa menyaingi Nabi Daud? Kalau untuk puasa, maka Nabi SAW sudah menyampaikan tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud alaihissalam. Oleh karena itu, bagi yang ingin berpuasa, berpuasalah. Tetapi ada juga puasa yang dia mampu untuk bisa membuat seorang itu seolah puasa 1 tahun. Mungkin kalau dilihat dari segi waktu, orang tidak bisa puasa Daud selama 1 tahun, puasa ini bisa diambil. Apa dia? Barang siapa yang puasa Ramadan, tsummat ba'ahu sittan min Syawal, lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seolah puasa 1 tahun penuh, kata Nabi SAW dalam hadis sahihnya. Cerdas beragama dengan Islam Pedia.